Oke, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Pada pagi hari yang semangat ini, kita akan coba untuk belajar suatu materi yang baru di kelas yang baru pastinya. Materi kita adalah materi gerak lurus. Materi gerak lurus. Nah, gerak lurus ini definisikan sebagai gerak yang merupakan perpindahan kedudukan. Ya, bisa kita katakan seperti itu. Dikatakan juga bergerak terhadap benda lain. Jika posisi atau kedudukan benda antara kedua benda itu berubah, maka dikatakan benda tersebut bergerak. Jadi dapat disingkat gerak lurus tersebut adalah perpindahan tempat, ya, perpindahan posisi. Kalau kita tidak berpindah, apakah kita tetap disebut melakukan gerak? Nah, coba dianalisis ya. Apakah sesuatu yang tidak berpindah itu dapat dikatakan sebagai gerak? Nah, berikutnya kita akan memperdalam ya, lebih dalam lagi apa itu definisi dari jarak dengan perpindahan. Ternyata jarak dengan perpindahan itu merupakan dua hal yang berbeda satu sama lain, di mana kalau jarak itu adalah panjang lintasannya, perpindahan itu adalah perubahan posisi atau perubahan kedudukan. Nah, jadi seperti yang kita telah pelajari di kelas 7 sebelumnya, jarak itu merupakan kelompok dari besaran skalar. Jadi dia tidak mementingkan arah. Sedangkan perpindahan itu merupakan kelompok dari besaran vektor. Jadi arah itu sangat diperhatikan. Itu perbedaan jarak dengan perpindahan. Namun dalam kehidupan sehari-hari sering sekali dipakai kedua definisi ini hampir bersamaan. Jadi banyak miskonsepsi dalam kehidupan sehari-hari dan itu harus kita perbaiki. Oke, contoh kasus untuk membedakan antara jarak dengan perpindahan itu, Bapak ambil contoh sebagai berikut. Ada sebuah kotak didorong ke kanan sejauh 200 meter, kemudian ditarik lagi ke kiri sejauh 50 meter. Maka dari sini kita bisa menentukan jaraknya itu adalah 250 meter. Kenapa 250 meter? Karena tadi jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Berarti panjang lintasan ke kanan 200 meter ditambah dengan panjang lintasan ke kiri 50 meter. 200 tambah 50 berarti totalnya adalah 250 meter. Nah, kemudian perpindahannya 200 meter dikurang 50 meter. Kenapa 200 meter dikurang 50 meter? Karena pergerakannya tadi posisinya 200 meter ke kanan, itu kita buat bertanda positif angkanya, yaitu positif 200, kemudian 50 meter ke kiri. Berarti tanda dari angka 50 tersebut kita buat negatif. Jadi positif 200 tambah negatif 50 atau 200 kurang 50 ya, sebutannya itu sama dengan 150 meter ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena hasil nilainya masih positif. Kalau seandainya hasil nilainya itu adalah negatif, maka kesimpulan arahnya itu adalah ke kiri. Nah, seperti itu. Ya, untuk perpindahan Bapak ulangi lagi, gerakan ke kanan, maka angkanya kita buat positif, kemudian gerakan yang ke kiri, angkanya kita buat negatif. Nah, seperti itu. Kemudian komponen dari gerak yang kedua adalah ada kelajuan dan kecepatan. Jadi sering sekali juga antara kelajuan dan kecepatan ini kita salah memakai kata-katanya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu hanya menyatakan angka saja, maka cukup kamu pakai kata kelajuan. Dan kalau kamu ingin menyatakan arahnya, maka kamu harus pakai kecepatan. Kenapa? Karena kelajuan itu merupakan besaran skalar dan kecepatan itu merupakan besaran vektor. Bapak tadi sudah sebutkan definisinya di awal. Apa itu vektor, apa itu skalar ketika membedakan antara jarak dengan perpindahan. Jadi dapat definisikan adalah kelajuan adalah jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu, atau yang dirumuskan sebagai V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kelajuannya, S itu adalah jarak yang ditempuh, kemudian T itu adalah waktu. Jadi semua satuan diperhatikan, satuan yang diperhatikan itu adalah kita memakai MKS. Ya. MKS itu adalah meter, kilogram, sekon. Itu satuan baku yang kita pakai. Nah, jadi untuk satuan panjang kita pakai meter, satuan waktu yang kita pakai sekon, dan satuan untuk
kelajuannya kita pakai meter per sekon. Mungkin masih ada beberapa di antara kamu yang belum paham apa itu sekon. Sekon itu adalah detik kalau dalam bahasa sehari-harinya. Kemudian kecepatan itulah perpindahan yang dialami oleh benda tiap satu satuan waktu. Jadi dinamakan dengan kecepatan. Jadi Bapak simpulkan lagi, kelajuan itu adalah jarak tempuh per satuan waktu, kecepatan itu adalah perpindahan per satuan waktu. Jadi antara jarak dengan perpindahan. Namun rumusnya tetap sama, ya. Rumusnya sama, V sama dengan S per T. Jadi rumus antara kelajuan dan kecepatan itu sama, cuman yang harus kita pahami adalah definisinya yang berbeda, ya. Oke, contohnya adalah sebuah benda bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional, kecepatan benda tersebut sebesar. Nah, kita akan mengkonversi atau mengubah ke dalam satuan internasional. Jadi kilometer per jam yang terdapat di sini, satuan ini belum baku, belum diakui secara internasional. Dan diakui secara internasional itu adalah meter per sekon. Jadi kamu perlu mengubah satuan kilometer ke meter dengan memakai tangga satuan. Kalau masih ingat konversi tangga satuan, itu sudah dipelajari di SD sebelumnya. Kilometer ke meter itu adalah 1000. Ya, dikali 1000, maka nanti 72 km kita rubah menjadi 72.000 meter, karena 72 dikali 1000 tadi. Kemudian 1 jam itu sama dengan 3.600 detik atau 3.600 sekon kalau ditulis seperti ini. Jadi kalau kita coret nolnya 2 di atas dengan nolnya 2 di bawah, maka akan tersisa 720 dibagi 36. Nah, 72 dibagi 36 itu 2. Nah, tempelin satu lagi nol yang di sini. Berarti hasil akhir konversi dari 72 km per jam itu adalah 20 meter per sekon. Mudah bukan? Ya. Nanti untuk lebih memperdalam, kamu silakan latih soal yang akan Bapak berikan sebagai tugas kamu, sehingga kamu lebih telaten untuk ke depannya. Oke, komponen yang terakhir kita punya komponen percepatan. Nah, percepatan itu adalah laju perubahan kecepatan tiap detik. Jadi kalau ada kecepatan yang berubah, itu dinamakan dengan percepatan. Jadi contoh, percepatan itu adalah awalnya mobil tersebut punya kecepatan 5 meter per sekon. Kemudian meningkat kecepatannya menjadi 7 meter per sekon. Berarti sudah ada selisih dari 5 meter per sekon ke 7 meter per sekon. Itu berapa ya? Ya, 2 meter per sekon. Jadi ketika kita melakukan pertambahan kecepatan, maka dikatakan kita melakukan percepatan. Contohnya dari 5 ke 7 kan berarti kecepatannya ditambah dong. Nah, begitu juga kalau kita melakukan pengurangan kecepatan, contoh dari 5 meter per sekon menjadi 3 meter per sekon, berarti nilainya berkurang. Itu dinamakan dengan perlambatan. Simbol dari percepatan dengan perlambatan itu sama, nggak usah bingung ya. Simbolnya sama, yaitu kita tetap memakai huruf A. Tapi hati-hati ya, huruf A-nya itu harus huruf A yang kecil, bukan A yang besar. Nah, dalam hal pembuatan percepatan dan perlambatan, simbol tetap sama, memakai A. Cuman bedanya hanya di kalau percepatan dia memakai positif A, ya. Jadi dia positif kalau dia percepatan. Kalau nanti dia perlambatan, A-nya ini bernilai negatif. Ya, ingat, percepatan A-nya positif, perlambatan A-nya negatif. Ya, sekian pembelajaran Bapak akhiri. Bapak ucapkan selamat pagi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatmu.